Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM saya 85723436. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas 2 keterampilan berbahasa Indonesia yang berjudul Keterampilan Membaca untuk Pemula. Pengertian membaca permulaan. Membaca permula sering diversuskan dengan membaca lanjut. Sasarannya adalah pembaca pemula yang belum mengenal lambang-lambang bunyi bahasa lingkungan sekolah. Yang dimaksud dengan membaca pemula adalah siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Sementara di lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan non-formal, yang dimaksud dengan pembaca pemula adalah mereka yang tergolong ilterat atau masyarakat yang masih buta aksara. Di lingkungan masyarakat, para pembaca pemula tidak dibatasi oleh usia. Siapapun yang belum mengenal lambang bunyi bahasa ya bisa melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa disebut pembaca pemula. Tujuan pembaca pemula. Tujuan pembaca pemula adalah melek huruf. Istilah ini sering diversuskan dengan melek wacana. Apa bedanya melek huruf? Secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan mengenali lambang-lambang bahasa, tulis kemampuan membunyikan atau melafalkan dengan benar. Sebagai contoh, si pembaca dapat membedakan badu dengan dadu melalui pelafalan kedua kata itu. Meskipun pada awal-awal masa pengenalan, lambang itu boleh jadi si pembaca belum memahami. Artinya perbedaan fonem B dan D pada kedua kata itu akan menyebabkan perbedaan makna. Jenis membaca. Jenis membaca dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni membaca permulaan dan membaca lanjut. Membaca permulaan diberikan di kelas rendah, kelas 1 dan 2 SD dengan sasaran melek huruf. Sementara jenis membaca lanjut diberikan di kelas selanjutnya, mulai dari kelas 3 SD hingga perguruan tinggi. Dengan sasaran melek wacana, kemampuan melek huruf berfungsi sebagai peletak dasar bagi kemampuan-kemampuan berikut. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilakukan melalui kegiatan membaca sharing, bersuara, dan teknis. Pengertian membaca lanjut. Pembaca lanjut sering diversuskan dengan membaca permulaan. Keterampilan membaca jenis itu diberikan setelah seseorang melek huruf. Oleh karena itu, tuntutan dari kemampuan membaca lanjut tidak hanya membatasi mengenali lambang tulis dan dapat menyembunyikan, melainkan juga harus memahami makna atau maksud yang terkandung di dalam lambang, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Modul 5. Keterampilan menulis. Menulis permulaan adalah kegiatan kemampuan menggambar, melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis dengan konvensi sistem tanda digunakan oleh suatu masyarakat pemakai bahasa. Jenis pembelajaran menulis, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan diberikan di kelas 1 dan kelas 2 SD, sedangkan menulis lanjut mulai dari kelas 3 hingga kelas 6 SD. Menulis permulaan merupakan kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat memakai bahasa. Tujuan menulis permulaan. 1. Melatih kelenturan gerak tangan. 2. Menirukan gambar lambang bunyi bahasa huruf-huruf. 3. Membedakan bentuk gambar setiap lambang bunyi. 4.
Menulis tegak sambung. 5. Menulis indah. Keterampilan menulis lanjut. Keterampilan menulis lanjut merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakni kegiatan menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi berupa bahasa tulis. Jika menulis permulaan diidentikan dengan menggambar atau melukis lambang bunyi, bahasa menulis lanjutan merupakan kegiatan menulis yang sesungguhnya. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung dalam kegiatan berkomunikasi tulis. Pesan penulis menyampaikan pesan ide, gagasan, pikiran, kehendak, dan perasaan melalui sistem lambang bahasa tulis kepada si penerima pesan pembaca. Modul 6. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Proses mendengarkan, mengartikan makna, dan mempraktekkan bunyi bahasa itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya bersangkutan lancar berbicara melalui proses mendengarkan. Orang dapat menguasai pengucapan, fonem, kosakata, dan kalimat. Pemahaman terhadap fonem, kata, dan kalimat ini sangat membantu yang bersangkutan dalam kegiatan berbicara, membaca, dan menulis. Petunjuk-petunjuk dalam belajar berbicara, membaca, atau menulis selalu disampaikan melalui bahasa lisan, yang berarti bahwa keterampilan mendengarkan memang benar menunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran menyimak dengarkan kelas rendah bertujuan agar siswa mampu mendengarkan dongeng, wacana, lisan tentang deskripsi benda denah, teks pendek, puisi anak lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks dhamma, petunjuk denah, pengumuman, pembacaan pantun, narasumber, cerita rakyat, cerpen anak, dan berita untuk menyampaikan tujuan tersebut. Diperlukan kesungguhan guru dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian semua tercakup dalam RPP. Adapun teknik pembelajaran yang sesuai diantaranya dengan ucap, dengan dengar kata, dengar jawab, dan dengar cerita. Pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Materi simakan berupa tuturan lisan bersifat fana atau mudah dilupakan. Oleh karena itu, materi disamakan tidak perlu terlalu panjang, tapi harus memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Materi simakan yang terlalu panjang selain membosankan juga sulit diingat, sedangkan materi simakan yang terlalu mudah akan sulit dieksplorasi waktu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kesimpulan, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas menurut Konstrivin Wijotkan dalam bentuk peserta didik disuruh menulis atau mengarang dan bercerita kegiatan inquiry dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Merumuskan anak-anak. 2. Melakukan pengamatan. 3. Menganalisis hasil pengamatan. 4. Mengkomunikasikan kepada orang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.